Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi dengan kami Al Jahlil. Info guys, info. Amerika panik sendiri, bisnisnya terancam. Lihat canggihnya teknologi Indonesia guys. Kris, wah, VPN membahayakan setelah Cina. Trump bingung, terlanjur blunder lawan Indonesia. Amerika Serikat baru-baru ini menganggap Indonesia sebagai musuh besar setelah Cina. Negeri Paman Sam bahkan menaikkan tarif dagangnya sebesar 47%. Bahkan Trump dibuat panik karena Indonesia memiliki KRIS dan GPN. Dua pembayaran digital ini dinilai menjadi hambatan besar untuk menjalin kerjasama di antara kedua negara. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Oke. Seperti apa guys infonya? Indonesia lawan tarif Trump. Wah, luar biasa Indonesia, mantap. Keberanian Amerika Indonesia Serikat lawan kembali tarif berulah Trump. dengan mengancam Indonesia. Negeri Paman Sam diketahui memainkan strategi licik dengan menaikkan tarif impor dari tanah air. Bagaimana tidak, bumi Nusantara tiba-tiba dikenai pajak sebesar 47%. Padahal sebelumnya tarif untuk Indonesia hanya berkisar 32% saja. Meski begitu, pemerintah sudah menyiapkan beberapa strategi untuk mengakali Donald Trump. Salah satunya dengan menambah impor energi dari AS seperti minyak mentah, LPG, dan bensin. Selain itu, Indonesia juga berniat membeli produk pertanian yang jadi andalan ekspor negeri Paman Sam. Kabarnya, pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar 19 miliar dolar. Rencana ini diprediksi dapat mengetuk hati Amerika karena perdagangan berjalan seimbang. Terlebih lagi, negara adidaya tersebut tengah diterpa kesulitan bahan pokok. Di sisi lain, Trump rupanya belum kehabisan akal untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Pria berambut pirang ini bersikukuh untuk mengembalikan perekonomian negaranya. Buktinya, Trump tengah berupaya merebut pasar Asia di sektor manufaktur chip. Dirinya bahkan mengancam bakal menerapkan pajak 100% kepada perusahaan Taiwan, yakni TSMC. Produsen chip terbesar dunia itu dipaksa membangun fasilitas produksi di Amerika. Demi melancarkan ambisinya, Trump bahkan membentuk jaringan bersama Samsung. Kedua perusahaan tersebut disuntik lebih dari 100 triliun rupiah untuk membangun pabrik di AS. Namun kebijakan tarif Presiden Trump rupanya malah mendatangkan keuntungan bagi Indonesia. Dari sisi industri-industri kita, termasuk mencari pasar-pasar baru, bukan hanya Amerika. Maka kemudian segala sesuatu terus-menerus secara intensif kita diskusikan. Ujar juru bicara Istana Negara Prasetyo Hadi. Takut kemajuan teknologi Indonesia. Takut kemajuan teknologi Indonesia. Amerika Serikat kocar-kacir melihat kemajuan teknologi keuangan Indonesia. Paman Sam tiba-tiba mempermasalahkan KRIS dan GPN yang jauh lebih canggih. Padahal GPN dipakai sebagai satu pintu pelayanan transaksi perbankan di tanah air. Hal serupa juga dimiliki oleh Cina dengan UnionPay ataupun Rusia dengan sistem pembayaran Mir. Namun Paman Sam berkilah, GPN justru merugikan karena menjadi hambatan bagi mereka. Wow, katanya itu GPN justru merugikan dan jadi hambatan guys, katanya gitu. Perusahaan pembayaran asal AS khawatir kebijakan baru ini akan membatasi penggunaan layanan pembayaran elektronik dari Amerika di Indonesia. Bunyi laporan USTR. Amerika juga ikut mempermasalahkan penggunaan KRIS yang hanya bisa digunakan di dalam negeri. Perusahaan AS khawatir tidak diberi informasi lebih awal mengenai perubahan kebijakan QR Code dan tidak dilibatkan dalam proses penyusunan sistem tersebut. Lanjut laporan tersebut. Padahal KRIS dibuat untuk memajukan roda perekonomian tanah air. Artinya transaksi keuangan di Indonesia semakin mudah dengan mode pembayaran non-tunai tersebut. Gak heran teknologi KRIS sudah menjadi bagian tak terlepaskan dalam kehidupan warga. Terbukti banyak netizen yang siap pasang badan demi melindungi keberadaan KRIS. Mereka bahkan mendesak Paman Sam agar tidak ikut campur dengan sistem keuangan di tanah air. KRIS adalah inovasi terbesar dalam perekonomian kita. Pembayaran non-tunai jadi lebih adil dengan KRIS. Amerika tak seharusnya ikut campur dengan cara kita bertransaksi di dalam negeri. Tulis Pangeran Siahaan di akun X-nya. Langkah cerdas buat Indonesia semakin makmur. Langkah cerdas buat Indonesia semakin makmur. KRIS juga terbukti membuat para pedagang makin untung. Betul, Bagaimana tidak, omset mereka melesat tinggi dan membuat ekonomi tanah air semakin pulih.
Mantap, Alasannya mantap. karena kris mudah diakses oleh masyarakat luas. Berbeda dengan transaksi dengan kartu ATM. Kris hanya memerlukan kode QR dan ponsel untuk melakukan pembayaran. Iya guys, Kemudahan lebih ini mudah bahkan pakai membuat kris seluruh malah ya, lapisan enak. masyarakat senang. Salah satunya adalah pedagang kebab yang puas bertransaksi dengan kris. Terus terang, kris ini membuat omset jualan meningkat. Karena membuat orang milih beli di sini, pembayaran jadi cepat dan efektif. Ungkap Abdul Muiz selaku pedagang kebab di Semarang. Selain itu, ada pedagang perabotan yang merasa puas dengan kemudahan kris. Kris berdampak baik terhadap usaha saya. Kalau dulu saya membutuhkan kembalian dalam transaksi proses pembayaran. Dengan adanya kris, mereka tinggal scan, langsung kelar. Saya bisa melayani pembeli lain, ungkap Meli. Di lain sisi, kris juga mulai mendunia dan bisa dipakai di berbagai negara. Sebut saja negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Sudah Bahkan banyak Bank yang pakai Indonesia guys ya, berencana kris ini. berekspansi ke lebih banyak negara. Pasalnya, BI menyebut mereka akan membuat kris bisa dipakai di wilayah Asia dan Timur Tengah. Baru-baru ini, Destri Damayanti menyebut kris bakal segera bisa dipakai di 4 negara baru. Kami sedang memproses penerimaan kris di Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan India. Kami juga tengah memproses kris agar diterima di Arab Saudi juga, ungkap Deputi Gubernur Bank Indonesia tersebut. Ubah TV kamu menjadi Android dengan check out TV Box yang bisa Netflixan melalui link di bawah ini. Dinasehati Cina agar lebih berani melawan. Keberanian Indonesia nggak terlepas dari peran besar Cina. Negeri tirai bambu sempat memberi wejangan kepada bumi Nusantara untuk melawan Amerika. Bahkan Gitu. Tiongkok mengecam semua negara yang nggak berani membalas. Mereka nggak sudi jika satu dunia memilih bernegosiasi dengan negeri Paman Sam. Sebaliknya, Cina menuntut seluruh negara supaya nggak takut dengan akal-akalan Donald Trump. Sebab raksasa Asia ini Betul itu, tahu mantap, betul mantap. kalau AS akan bermain-main dengan kesepakatannya. Pelunakan tidak akan mendatangkan perdamaian dan kompromi amat tidak terhormat, mendahulukan kepentingan pribadi yang bersifat sementara, dan mengorbankan kepentingan pihak lain sama saja dengan mencari kulit harimau, tulis pernyataan Kementerian Perdagangan Cina. Rupanya sikap negeri tirai bambu ini didasari kedekatannya dengan Indonesia. Mereka nggak mantap, mau luar sekutu biasa. terdekatnya jatuh dalam perangkap Amerika. Terlebih lagi, Indonesia dan Tiongkok sama-sama tergabung dalam organisasi BRICS. Xi Jinping selaku sahabat Prabowo Subianto juga berani memukul balik Amerika Serikat. Alih-alih tertekan, Presiden asal Beijing ini malah bikin Donald Trump marah besar. Dirinya sengaja ikut permainan Paman Sam dengan menaikkan tarif hingga 145%. Terbaru, Presiden Xi juga dikabarkan membatalkan pendanaan kepada firma-firma AS. Di antaranya termasuk perusahaan investasi ternama seperti Global Infrastructure Partners dan juga Blackstone. Langkah ini diambil pemerintah Cina demi mengurangi ketergantungan terhadap ekonomi AS. Tiongkok gak takut negaranya memiliki strategi khusus yang berfokus pada kemandirian negaranya. Salah satu kebijakan Xi Jinping bernama dual circulation yang gak bergantung pada bahan baku asing. Hasilnya Cina berhasil mengatasi tantangan dari luar dengan lebih efektif. Mereka nggak takut meski kebijakan Trump akan berdampak pada PDB sebesar 2,4%. Dapatkan Nah, oke guys, begitulah infonya guys ya tentang kepanikan Amerika. Amerika panik guys, panik sendiri, bisnisnya terancam lihat canggihnya kris GPN membahayakan setelah Cina. Wah, ya menurutku ini pembayaran dengan kris ini sangat bagus sekali, sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi lah. Jadi buat Amerika, janganlah ikut campur urusan dalam negeri Indonesia ini. Ini kan sudah menjadi sebuah kecerdasan buat masyarakat Indonesia. Jadi buat Amerika gak usah panik. Pasti kalau ada jalannya pasti akan enak sendirilah. Gak usah panik. Oke guys, cukup sekian reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.